Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang cara agar iklan kita efektif bisa menjangkau calon konsumen di sekitar lokasi usaha kita berada. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Oke, jadi ceritanya tempo waktu yang lalu, kebetulan saya beli rumah ini, terus direhab. Dan rencana memang buat kantor ya, buat kantornya Satu Asa, studio dan kantor. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit, hampir semuanya sudah beres, termasuk beberapa fasilitasnya juga sudah kita lengkapi. Jadi saya berpikir kantornya sudah siap nih, yuk kita mulai mendatangkan orang ke kantor ini agar ada aktivitas. Karena memang setelah direhab kemarin, sambil kita melengkapi fasilitasnya, belum sama sekali dipakai untuk beraktivitas. Nah, salah satu layanan yang kami berikan itu kan salah satunya ada layanan konsultasi bisnis. Selain itu juga kita punya pelatihan-pelatihan bisnis bagi teman-teman pelaku UMKM. Nah, saya pengen di awal-awal ini Satu Asa dengan kantor yang baru itu memberikan benefit bagi masyarakat sekitar, pelaku-pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi kantor ini berada. Kebetulan kantor kami berada di Geraha Sedayu Sejahtera, Blok OO nomor 7, Gunung Polo, Argorejo, Sedayu, Bantul. Nah, kami pengen yang mengakses layanan kami di awal-awal ini adalah pelaku-pelaku usaha atau pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi usaha kami. Untuk menjangkau pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi ini, sebetulnya ada beberapa cara yang bisa saya gunakan. Saya bisa saja menggunakan yang namanya iklan lewat yang namanya Google Ads. Jadi saya ngiklan di Google, terus habis itu saya tembak keyword tertentu agar iklan saya nanti muncul di halaman Google pertama. Atau misalnya iklan saya juga bisa saya tempatkan, masih iklan di Google ya, saya bisa tempatkan ke partner-partner mereka yang memang bekerja sama dengan Google untuk menempatkan iklannya. Atau bisa juga saya beriklan lewat Instagram, yang hari ini juga penggunaannya cukup baik ya, Instagram ini. Saya bisa aja iklan di sana, terus menyasar orang-orang pengguna Instagram yang berada di lokasi atau di area di mana kantor ini berada. Hanya saja memang di dua iklan tadi, baik itu di Google maupun di Instagram, itu kecenderungannya agak random. Kenapa saya sebut random? Yang pertama tentu saja basic wilayahnya itu tidak bisa sangat sempit. Karena saya maunya ya yang berada di sekitar lokasi usaha ini, misalnya di 1 kilo atau 2 kilo dari lokasi usaha ini. Kalau saya pakai Google Ads ataupun Instagram Ads, maka bidikan lokasi iklannya itu pasti akan lebih luas. Saya nggak mau nih, saya pengennya ya warga sekitar sini yang ngakses layanan di awal-awal ini. Terus pakai apa dong agar iklan saya lebih efektif bisa menjangkau calon konsumen atau calon klien gitu yang berada di sekitar lokasi usaha saya? Sebetulnya bisa aja saya bikin, misalnya bikin spanduk atau bikin flyer, saya tempel-tempel gitu. Tapi menurut saya kok hari ini nggak deh kalau pakai itu. Terus juga di sini lokasi usaha saya ini lingkupnya di desa, jadi kayak kelihatannya seperti apa? Ya tetap harus pakai digital, tapi apa nih caranya? Nah, saya jadi ingat ketika saya jalan. Jadi kalau misalnya saya jalan nih keluar rumah, misalnya ada di pom bensin itu ada, saya sebut merek ya, ada Dunkin Donat gitu. Biasanya ketika saya melewati pom bensin tersebut yang ada Dunkin Donatnya itu ada SMS yang masuk ke saya.
bahwasanya silahkan ke Dunkin Donat bisa menukarkan SMS ini, nanti bisa beli 6 gratis 6 atau misalnya bisa diskon 50%. Atau misalnya pas saya ke sebuah lokasi, di sana ada Starbucks, kita biasanya akan dikirimi sama Starbucks SMS untuk menukarkan SMS tersebut dengan produknya dia, tentu saja dengan program promonya. Nah, saya pengennya seperti itu. Saya pengennya iklan ini langsung direct kepada para pelaku usaha atau orang yang berada di lokasi ini, basic langsung ke pribadinya. Nah, caranya saya pikir layak untuk menyontoh yang dikerjain sama si Dunkin Donat ataupun Starbucks tadi. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya bisa ngiklan lewat SMS yang kita bisa menjangkau langsung direct ke calon konsumen? Lantas saya googling di Google, tentu saja di browser ya, saya ketikin cara iklan lewat SMS. Nah, di sana saya ketemu dengan sebuah platform namanya MyAd, itu dari Telkomsel. Nah, saya dapat itu, coba saya pelajari, oh rupanya murah juga ya ngiklan lewat SMS yang biasa dikerjakan sama perusahaan-perusahaan besar itu. Rupanya per SMS itu harganya hanya sekitar Rp200. Jadi kalau saya pengen nyebarin ke 1.000 orang gitu ya, saya hanya cukup bayar 200.000. Tentu saja menurutku dari kacamata budgeting iklan itu cukup menarik. Nah, setelah itu saya coba tanya kawan yang memang dia ini pernah pakai layanan semacam itu, apakah efektif gitu untuk dipakai sebagai strategi iklan. Rupanya testimoninya dia cukup baik gitu ya. Bisa dicoba lah, dia menyarankan ya coba dulu aja. Karena tempo hari dia menjalankan iklan katanya lumayan. Ya nggak ada salahnya lah saya mencoba yang namanya iklan lewat SMS ini. Nah, dia menyarankan ke saya kalau mau beli MyAd di Telkomsel ini, beli aja lewat aplikasi yang namanya 99% Usahaku. Kenapa beli di situ? Kata dia itu biasanya ada program promo. Nah, biasanya si 99 Usahaku ini ngasih program promo cashback untuk setiap pembelian paket iklan di MyAd. Cashbacknya pun menarik, katanya di sekitar 10-25%. Ya bagi saya yang pengennya budgetnya minim dan hasilnya bagus, ya menarik sekali. Langsung saya cari di Play Store yang namanya aplikasi 99% Usahaku. Terus saya cek di sana informasinya, rupanya di komen-komennya itu teman-teman, ya reviewnya nggak baik-baik amat sebetulnya. Reviewnya ada beberapa yang memang merasa kecewa terhadap si aplikasi ini. Nah, sebetulnya agak ragu juga, apakah iya saya harus pakai si aplikasi ini gitu ya. Tetapi berdasarkan cerita kawan saya tadi, bahwasanya dia pernah melakukan iklan di sana dan juga dengan program promonya gitu, saya pikir ya oke deh. Saya coba dulu deh, saya coba untuk akses ke 99% Usahaku, saya install, saya daftar akunnya, habis itu saya coba linkkan yang namanya dompet digital, link aja. Kenapa? Karena cashbacknya katanya akan dimasukkan ke dompet digital tersebut, makanya saya linkkan langsung si link aja saya. Nah, habis itu langsung saya cari yang namanya fitur MyAd. Nah, kalau di 99 Usahaku itu fiturnya ada di My Business Store. Di sana akan ada MyAd, terus juga pembukuan digital by Artaka, ada paket 99% Usahaku, ada internet corporate, ada office juga dijual, dan juga ada toko digital. Karena saya pengennya untuk ngiklanin layanan dari satu asa ini ke masyarakat sekitar, saya pilihnya MyAd dari Telkomsel ini. Nah, di sana kita bisa milih paket. Itu untuk setiap bulannya variatif dari mulai angka 50.000, 75.000, 150.000, 250.000, bahkan bisa sampai 1 juta. Nah, karena untuk uji coba, saya pengen ya di 500.000 dulu deh. Nah, saya langsung beli yang paketan 500.000. Habis dibeli, saya bayar, saya dapat email dari MyAd untuk login ke platformnya MyAd. Nah, habis dapat email itu langsung saya eksekusi untuk mengaktifkan yang namanya MyAd dan setting iklan di sana. Untuk paketan pertama saya menggunakan sekitar 200.000 karena saya mau uji coba dulu nih. Jadi 500.000 itu nggak saya pakai semuanya, saya pakai dulu untuk
orang, jadi saya mengirim ke SMS ke 1.000 orang. Nah, melihat responnya setelah iklannya jalan gitu ya, ya alhamdulillah ada beberapa yang merespon yang dia itu tanya untuk layanannya itu apa aja, terus juga tanya lokasi atau alamatnya apa aja. Memang di promonya, di SMS iklannya, saya nggak menyantumkan alamat ya, tetapi saya menyantumkan nomor admin. Nah, dari sana saya menyimpulkan bahwasanya ya worth it juga nih ketika kita pengen menyasar si calon konsumen yang memang berasal dari lokasi kita berada. Atau misalnya ya nggak jauh-jauh dari lokasi kita lah, 1 kilo atau 2 kilo dari lokasi kita, saya pikir ini cukup efektif juga. Apalagi kalau misalnya si My Ad ini kita pakai untuk usaha-usaha yang berbasis misalnya makanan atau kuliner, atau klinik kesehatan, atau klinik kecantikan, atau klinik apapun lah. Saya pikir itu akan lebih optimal. Kenapa? Karena memang segmented yang akan jadi konsumen terbesar ya biasanya orang-orang yang berada di lokasi tersebut atau orang-orang yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Makanya ketika target kita adalah mereka, ya dengan cara kita kirimin SMS ini saya pikir jadi salah satu jalan atau salah satu cara untuk mengingatkan, oh di sini ada loh, di sini ada rumah makan yang seperti ini gitu. Atau misalnya, oh di sini ada loh klinik kesehatan atau klinik kecantikan yang bisa memberikan perawatan atau layanan tertentu. Nah, ini akan cukup efektif lagi ketika teman-teman memang punya program ya, misalnya punya promo misalnya beli 2 gratis 1. Bisa loh kita pakai yang namanya platform iklan lewat si SMS ini, lewat My Ad ini. Itu menurutku cukup efektif. Kenapa? Karena dia akan langsung direct ke para pemilik nomor Telkomsel, karena ini platform punya Telkomsel ya, yang direct ke pemilik nomor yang bersangkutan. Jadi saya pikir ya alternatif iklan ini bisa dicoba lah, karena basic dia akan lebih ke lokal. Kan memang kalau ngomongin SMS sebagai alat komunikasi, hari ini tentu kita ini tidak banyak menggunakan. Saya pikir nggak banyak orang menggunakan SMS sebagai platform untuk komunikasi. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sekali aplikasi chatting. Hanya saja memang SMS ini meskipun dia tidak dipakai untuk sarana komunikasi, tetapi yang namanya SMS yang dikirim atau diterima ke handphone, itu rata-rata dibaca. Dibuka lah. Saya kalau setiap ada SMS, meskipun itu SMS promo dari manapun, pasti saya bukain dulu satu-satu. Siapa tahu ada yang menarik. Meskipun beberapa itu SMS-SMS yang ya lah nggak begitu penting-penting amat. Tetapi saya pikir SMS ini masih dibuka kok sama orang. Jadi ya nggak ada salahnya bisa kita coba juga ngiklan lewat yang namanya SMS. Nah, bagaimana cara atau tutorial ngiklan lewat My Ad? Belinya lewat 99% usahaku. Next akan saya berikan tutorialnya, video tutorial. Jadi pastikan teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Safi. Bye-bye.